Ya, Shalom, puji Tuhan, hari ini kita dipertemukan, berharap dalam suasana yang menggembirakan, adik-adik semua bersemangat, adik-adik semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan, amin ya. Nah, sebelum kita mau belajar bersama-sama, izinkan saya perkenalan dulu, karena orang tidak kenal biasanya tidak sayang. Nama saya panggilannya Pak Pur, lengkapnya Purwanto. Hari-hari saya melayani di Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga. Tapi saya juga punya usaha yang kira-kira bisa menghasilkan uang. Adik-adik sekalian, saya di BKGS merupakan tempat di mana saya melayani Tuhan. Namun, kehidupan saya juga harus memiliki uang. Nah, itu persoalannya. Oleh karena itu, tidak lepas Pak Pur harus berusaha membangun sebuah bisnis untuk mendatangkan uang. Karena pelayanan tanpa didukung uang ya tidak bisa. Bahkan kehidupan sehari-hari saja, kalau tidak punya uang ya kadang-kadang bisa jadi masalah. Bahwa uang itu bukan tujuan, tetapi sekedar alat untuk mencapai tujuan, nah itu persoalan lain. Tetapi adik-adik sekalian, uang memang perlu kita upayakan agar kita juga menghindari berbagai-bagai masalah. Maka siang hari ini, pertama-tama saya akan sampaikan tentang jalur menuju sejahtera. Kesejahteraan itu salah satunya dipengaruhi oleh uang itu sendiri. Makanya saya diminta Mas Supri untuk belajar bersama-sama membangun kewirausahaan ya. Itu dalam rangka juga untuk mencari uang. Nah, inilah adik-adik sekalian, jalur-jalur seseorang menuju kesejahteraan. Ada orang yang memang senang menjadi PNS, monggo. Sekarang namanya ASN ya, aparatur sipil negara. ASN ya, dulu namanya PNS. Ada orang yang suka jadi tentara, ya monggo, itu kan kesukaan ya. Ada orang yang pengen jadi Pak Polisi, ya monggo gitu ya. Nah, itu pilihan. Tetapi ada orang yang aku pengen hidup sejahtera dengan cara menjadi pegawai swasta, gitu ya. Ada orang-orang seperti itu. Monggo itu sah-sah saja, nggak dilarang gitu adik-adik sekalian. Nah, ada juga adik-adik sekalian untuk menuju sejahtera itu dia memilih menjadi wira swasta atau pengusaha. Ya boleh, boleh saja. Pengusaha kecil, menengah, besar, besar banget ya boleh itu ya. Nah, nanti silahkan adik-adik akan memilih jalur mana untuk menuju sejahtera itu. Nah, seandainya adik-adik sekalian, kalian nanti kepengen menuju sejahtera itu lewat jalur wirausaha, maka hari ini mari kita belajar ya. Setidaknya Pak Pur ingin memberikan motivasi bagaimana kita bisa membangun sebuah usaha. Nah, tentang teknis-teknis saya kira bisa dibicarakan lebih jauh. Tetapi paling tidak dari dasar hati ada semangat dulu. Ya, ada semangat dulu. Orang itu kalau udah punya semangat adik-adik sekalian, pasti orang itu akan berupaya bagaimana caranya bisa mencapai itu. Contoh, kalau adik-adik senang menjadi PNS, tentu bagaimana caranya usaha kerasnya akhirnya bisa tembus jadi PNS. Kalian pengen jadi Pak Tentara, usahanya seperti apa yang dari dasar hati ini, bagaimana caranya bisa menjadi seorang tentara. Maka kalau pilihan Anda nanti menjadi seorang wira swasta, menjadi pengusaha, yang penting dari dalam dipupuk semangatnya dulu. Ya, ada sebuah keinginan, ada sebuah kerinduan, maka yang lain-lain pasti akan mengikuti. Gitu ya. Monggo, itu jalur manapun silahkan adik-adik sekalian. Nah, tentu adik-adik sekalian, semuanya itu mengandung sisi positif dan negatifnya. Ya, nggak ada sesuatu itu yang sempurna 100%. Ya, contohnya adik-adik jadi pegawai negeri itu ya enak. Ini sisi positifnya ya enak ya, karena setiap bulan sudah pasti mendapatkan gaji sebesar angka itu. Gitu ya. Keunggulannya ya tinggal mengelola saja uang itu. Kalau pengelolaannya bagus,
ya hidupnya akan damai. Nah, persoalannya kadang-kadang, ya tidak semua ya, kadang-kadang ada orang yang tidak bisa mengelola uang dengan baik. Katakanlah gajinya 15 juta, tapi bulanannya habis 17 juta lah. Itu kan namanya kan tekor. Tekor 2 juta adik-adik ya. Nah, kalau pegawai negeri udah pas ya, gajinya 15 juta ya sudah cukup 15 juta. Kalau keluarnya 17 juta ya nombok itu ya. Nah, resikonya apa ya? Makanya kadang-kadang di dunia ini ada orang yang punya utang gitu ya, karena memang tidak bisa memanage keuangannya. Nah, seandainya dia bisa mengelola uang, wah dari gaji 15 juta pengeluarannya hanya 10 juta, wah itu betapa indahnya ya. Ada tabungan sebesar 5 juta. Kalau 5 juta dikumpulkan tiap bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, wah itu besar sekali gitu ya. Nah, itu yang harus disikapi. Kalau wira swasta, nah wira swasta itu ya ada plus minusnya. Pendapatannya tidak tetap. Sehingga kita bisa berjuang misalnya, saya pengeluarannya itu 15 juta. Yuk kita akan berusaha keras agar pendapatannya 17 juta. Bisa tidak? Bisa. Asalkan ada semangat gitu ya. Tapi kelemahannya memang kita itu kalau wira swasta ya tidak kadang-kadang wah nanti dapat nggak ya 17 juta, 15 juta dapat nggak ya? Kadang-kadang pleset adik-adik. Kita bersemangat punya pengeluaran 15 juta, kita bersemangat mencari uang 17 juta, ya bisa gagal gitu ya. Tapi kadang-kadang bisa lebih gitu ya. Nah, ini nanti akan menjadi dinamika kehidupan dalam kita memilih sebuah jalur menuju sejahtera dari sekalian. Ya, baik. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau kita memilih jalur wirausaha, tentu Pak Pur tidak akan membahas mengapa jalur TNI, Polri, PNS, kerja swasta, mengapa bukan itu yang dibahas ya. Pak Pur akan membahas tentang mengapa berwirausaha karena memang topik yang diberikan Mas Supriyono hari ini adalah tentang kewirausahaan. Pertanyaannya adik-adik sekalian, coba dipikir ya, mengapa ya harus berwirausaha? Nah, ini kira-kira beberapa yang saya amati. Beberapa jawaban. Mengapa dia memilih jalur wirausaha? Satu, memberi peluang yang lebih besar dalam mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Nah, namanya wirausaha itu penghasilannya itu ditentukan oleh dirinya sendiri, gitu. Tidak ditentukan oleh orang lain. Ya kalau kerjanya santai-santai ya jangan harap punya uang besar. Tapi kalau kita pengen punya uang besar ya memang harus bersemangat gitu ya. Jadi kalau pengen sukses jangan santai. Karena kalau santai nggak akan sukses gitu kira-kira ya. Jadi dibutuhkan semangat juang yang lebih tinggi sehingga punya peluang mendapatkan apa penghasilan lebih. Berbeda maaf kalau sebagai PNS katakanlah gajinya dalam kurun waktu 1 tahun itu 15 juta ya. Ya kerja keras sedemikian rupa tetap gajinya 15 juta gitu ya. Nah, itu bedanya adik-adik sekalian. Yang kedua, memungkinkan seorang entrepreneur itu mempunyai warisan kekayaan yang bisa disimpan, dijual, atau diberikan kepada anak cucu. Ya, misalnya ya, adik-adik katakanlah punya PT Adil Makmur atau punya PT Adil Makmur Sentosa gitu ya, atau pengen punya PT sukses gitu ya. Karena adik-adik usahanya keras sekali, akhirnya PT-nya bisa besar sekali adik-adik sekalian. Ketika adik-adik saatnya dipanggil Tuhan, maka PT itu bisa diwariskan. Usaha itu bisa diwariskan. Misalnya ya, punya gedung banyak itu ya, punya tabungan banyak itu ya, punya karyawan banyak. Misalnya satu saat adik-adik sudah dipanggil Tuhan, itu bisa diwariskan. Nah, bedanya kalau menjadi pegawai negeri, ya karena gajinya itu akan diterima memang sampai pada pensiun, gitu ya. Ada ketentuannya, tapi tidak selama-lamanya. Tidak sampai anak cucunya itu dapat uang dari negara ya. Kalau negara membayari terus ya kapan eh,
masyarakat mandiri ya negaranya bisa rugi adik-adik sekalian. Jadi negara memberikan uang kepada aparatur negara itu terbatas. Tetapi kalau namanya pengusaha, kalau misalnya sudah sukses adik-adik sekalian, itu tanpa batas. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, adik-adik ini yang menarik, dia itu sebagai bos dalam kegiatan usahanya, dia sebagai seorang bos pimpinan. Iya, karena dia pengusahanya. Ya, jadi dia tidak diatur-atur orang, dia tidak tidak harus mengikuti ketentuan-ketentuan atasannya karena dia menjadi bos gitu ya. Nah, itu enaknya adik-adik, walaupun sisi lain namanya bos itu juga punya tanggung jawab yang besar. Berbeda kalau sekali lagi kalau jadi karyawan atau PNS itu kan tanggung jawab besar kan pada pemerintah di atasnya ya. Dia yang penting bekerja saja. Nah, tetapi kalau sebagai wirausaha memang kalian akan menjadi bos adik-adik ya. Kalian bebas tuh menentukan mau cari anak buah berapa gitu ya. Kalian mau ambil untung berapa itu bebas adik-adik. Walaupun tetap ada ketentuan perpajakannya, monggo. Nanti tentu ada hitung-hitungannya. Kalian mau bekerja kapan saja, monggo. Kalian mau misalnya istirahat, ada tetangganya seripah, ya dengan mudahnya kalian meninggalkan pekerjaan untuk ikut berbela-sungkawa. Ada saudaranya mantenan misalnya, kalian bisa hadir gitu ya. Itu jadi kenapa? Karena memang kalian tuh bos gitu ya. Yang berikut adalah kalian bisa mengontrol diri sendiri. Semua kegiatan itu kalian yang mengontrol. Kalian yang menentukan konsepnya, desainnya, penjualannya, sampai pada penanganan konsumen. Ya, jadi diberi keleluasaan. Anda diberi keleluasaan untuk mengatur semuanya itu ya. Berbeda kalau jadi anak buah ya, kalian harus taat, ngerjakan seperti ini yo harus dikerjakan. Buat laporan ya harus dikerjakan, kalau tidak ya kena sanksi gitu ya. Tapi kalau di sini adik-adik sekalian, kalian akan bebas menentukan apa saja sesuai dengan impian Anda, sesuai dengan idealisme Anda. Mau seperti apa, Anda diberi kebebasan. Nah, kemudian adik-adik yang menarik adalah mengapa berwirausaha? Karena kalian bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ini saya kira cita-cita luhur yang harus Anda pegang teguh ya. Kalau Anda bisa membangun sebuah usaha, itu artinya Anda punya peluang membantu masyarakat dalam hal apa? Dalam hal membuka lapangan pekerjaan. Ya, bisa menolong orang. Ada orang-orang yang nganggur, ketika kalian bisa bangun usaha, adik-adik, maka kalian bisa memberikan lapangan pekerjaan dan itu artinya kalian berkontribusi pada negara, juga memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Wah, itu betapa indahnya. Makanya dalam diri ini, ayo kita punya semangat yang tinggi, nanti bisa menjadi seorang pengusaha itu ya. Kalau ada semangat dulu adik-adik, pasti ada upaya untuk mengusahakan bisa jadi pengusaha. Gitu kira-kiranya. Ya, selanjutnya, nah, setelah kita paham tentang mengapa kita itu berwirausaha dengan berbagai hal menarik tadi adik-adik, setelah kita putuskan pengen jadi wirausaha adik-adik sekalian, maka inilah kiat-kiat untuk memutuskan menjadi seorang pengusaha. Ya. Yang pertama adik-adik, sebagai orang beriman, pastikan bahwa usaha kalian itu, keputusan kalian itu adalah keputusan yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, adik-adik yang pertama-tama adalah
mintalah penyertaan Tuhan. Itu sudah rumus adik-adik ya. Kalian bisa belajar dari kitab suci kita zamannya Yusuf ya, adik-adik. Kisah Kejadian itu jelas sekali. Yusuf itu menjadi orang yang berhasil karena apa? Karena dia disertai Tuhan, ya toh. Masuk lubang sumur tidak berbahaya karena disertai Tuhan. Dijual kepada keluarga Potifar tidak ada bencana karena disertai Tuhan. Dimasukkan ke penjara, dia tidak menderita, malah jadi kepala penjara karena dia disertai Tuhan. Akhirnya Yusuf ditetapkan Tuhan menjadi penguasa, gitu ya. Jadi penguasa, jadi orang yang mengambil keputusan, itulah Yusuf. Mengapa begitu? Ya, karena Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan. Itu adik-adik sekalian. Yang kedua, kalau kita belajar dari cerita Yosua, adik-adik sekalian. Yosua itu dijanjikan Tuhan menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang selalu menikmati keberhasilan. Caranya gimana? Caranya dia harus menyertakan Tuhan. Tuhan berjanji, aku menyertai kamu, maka kemanapun kamu pergi akan beruntung dan berhasil. Nah, itu janji Tuhan adik-adik. Maka yang pertama adalah sertakan Tuhan. Nah, yang kedua adalah mampu menemukan pasar yang tepat untuk memasarkan produknya. Nah, sekarang kita harus jeli sebenarnya tren hari ini apa ya yang bisa kita jual ke pasar. Nah, ini perlu kejelian. Di samping adik-adik perlu mendapatkan hikmat Tuhan ya. Apa yang kira-kira kita bisa jual? Ya, contoh adik-adik sekalian, zaman-zaman pandemi sekarang ini apa yang kira-kira dibutuhkan? Oh, ini yang laku keras misalnya hand sanitizer gitu ya. Oh, yang laku keras, oh ini masker gitu ya. Oh, ini yang laku keras tentang ya pernik-pernik berkaitan dengan pandemi, vitamin, sembako. Nah, itu kan produk-produk yang memang dibutuhkan. Dan itu pasti akan laku gitu ya. Jadi temukan dulu, kira-kira pasar ini butuhnya apa? Sehingga Anda bisa menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh pasar. Wah, sekarang zamannya orang-orang harus punya Android ya, jualah Android gitu ya. Kalau dulu orang-orang zamannya suka telepon yang itu loh, HP Nokia itu ya, ya jualah HP yang Nokia itu ya. Adik-adik kira-kira gitu ya. Nah, sekarang kan sudah Android, ya udah kita jualan Android itu misalnya. Jadi intinya menemukan pasar tuh butuhnya apa. Nah, kalau udah bisa ketemu itu ya itu enak, itu kita bisa jualan itu adik-adik sekalian. Nah, yang ketiga adik-adik mampu melakukan perhitungan dengan tepat terhadap untung dan rugi sebuah usaha. Ini juga penting adik-adik, jangan sampai kita jualan-jualan barangnya habis tapi ternyata tidak untung. Ya, misalnya kita tidak harus jual beli, misalnya kita persewaan, nah Pak Pur kan memang usahanya persewaan ya. Ya harus dihitung. Oh gini, barang ini kira-kira akan punya kekuatan masa barang ini sekian tahun. Oh kalau sekian tahun, saya belinya sekian juta. Oh berarti 1 juta itu kehilangan nilai sekian. Maaf, 1 tahun akan kehilangan nilai sekian juta. Nah, berarti saya harus menyewakan barang ini sekali pakai berapa? Itu harus dihitung. Itu ya. Seperti kalau kalian pengen menjual rolade gitu ya. 1 rolade itu harganya berapa ya yang kira-kira menguntungkan? Ya, dilihat biaya operasionalnya. Ada komponen gandum, ada komponen telur, komponen apa ya? Kalau rolade itu ya ada tahunya, ada apa minyak dan sebagainya, dihitung-hitung-hitung, akhirnya ketemu semua biaya produksi berapa, lalu akhirnya ketemulah
satu item tahu, maaf, rolade itu harganya sekian nih, supaya adik-adik bisa untung. Nah, yang tidak kalah menarik adik-adik sekalian, namanya pengusaha itu harus tekun, tidak mudah patah semangat. Ya, kadang-kadang namanya pengusaha itu ya usaha nomor 1 gagal, nomor 2 belum berhasil, nomor 3 gagal lagi ya. Itu dinamika adik-adik. Nah, kalau Anda memang pengusaha yang hebat, jatuh sekali, 2 kali, 3 kali itu nggak masalah. Jalan terus adik-adik. Sampai menemukan jalan sehingga usaha Anda itu berhasil. Harus tekun adik-adik. Nggak boleh langsung, waduh ini bukan jalan hidup saya ya. Jangan mudah begitu adik-adik. Kita coba terus sampai menemukan. Yang penting kalian punya semangat, juang, pokoknya saya harus jadi pengusaha itu ya. Jalani terus sampai menemukan usaha yang berhasil. Nah, saya sekedar punya pengalaman adik-adik tahun 98 Pak Pur di Salatiga ya dulu idealismenya pengen melayani Tuhan sambil berwirausaha. Tetapi memang wirausaha itu tidak mudah. Berbagai jenis usaha Pak Pur sudah coba tempuh adik-adik. Dulu Pak Pur pernah itu jualan susu full cream gitu ya. Kulaan dari Semarang kemudian dikirim kemana-mana, akhirnya rugi. Pernah juga jualan makanan kecil, mendapat dropping barang dipasarkan, lama-lama rugi juga. Pernah juga itu adik-adik jualan apa itu pakaian, sepatu, nggak bisa juga. Pernah juga ternak, nggak bisa juga adik-adik. Akhirnya saya baru menemukan ternyata Pak Pur itu usahanya yang cocok adalah jasa persewaan itu. Nah, puji Tuhan atas ketekunan Pak Pur berbagai jenis usaha yang berkali-kali tidak pernah berhasil ketika menemukan jasa, oh ternyata ini jalannya. Dan puji Tuhan saya tekuni dari tahun 99 sampai hari ini usaha ini masih jalan. Sekalipun memang ya tidak terus menjadi cepat-cepat kaya gitu ya. Tapi yang penting Pak Pur berkelebihan. Artinya apa? Sekalipun berkahnya sedikit tetap bisa memberi itu aja. Itu namanya berkelebihan. Tidak harus kaya, adik-adik, tidak harus kaya. Yang penting berkelebihan. Bisa memberkati orang lain, bisa memberi pekerjaan Tuhan walaupun tidak banyak, itu aja. Dan itu hidupnya akan menjadi bahagia. Jadi kalau Pak Pur, kalau adik-adik setuju dengan Pak Pur, tetap berupaya keras. Kalau sekali gagal, jangan mudah putus asa. Kedua gagal, jangan mudah putus asa. Ketiga, keempat, kelima, terus coba itu loh. Sampai menemukan yang paling cocok. Kalian ingat ya cerita tentang Thomas Alva Edison membuat lampu pijar? Ya, itu cobanya apakah hanya sekali? Tidak. Apakah 2 kali? Tidak. 4 kali? Tidak. Berkali-kali adik-adik. Sampai kalau nggak salah itu sampai ratusan kali adik-adik. Baru dia bisa menghasilkan lampu pijar yang seperti saat ini kita nikmati. Nah, itu adalah hasil sebuah ketekunan adik-adik. Nggak bisa namanya usaha itu langsung sukses ya. Tidak selalu. Itu butuhkan ketekunan yang luar biasa. Nah, untuk itu adik-adik, kalian punya Tuhan yang luar biasa, minta pertolongan Tuhan. Ya, agar Anda diberikan kekuatan untuk tetap tekun gitu ya. Ayo, jangan mudah patah semangat. Yang berikut adalah mampu bekerja keras dan bekerja cerdas. Ya, namanya pengusaha itu memang modalnya kerja keras adik-adik. Bahkan kadang-kadang pagi, siang, malam, wah, hari libur aja tetap usaha, adik-adik. Berbeda kalau pegawai negeri kan, Senin sampai apa ya, sekarang kalau nggak salah itu sampai Jumat ya, jam 8 sampai jam 4, setelah itu selesai. Yaitu kelebihannya pegawai negeri. Tapi kalau namanya pengusaha nggak begitu. Ya nggak ada yang nggak hitungan waktu. Itu ya.
Harus kerja, 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 dan kerja. Sampai menemukan cara di mana Anda bisa memanage tanpa harus setiap saat bekerja. Pasti saatnya akan ketemu itu. Dan juga di samping kerja keras memang dibutuhkan kerja cerdas. Ya, kerja cerdas tidak harus keras adik-adik. Nah, bagaimana kita bisa kerja cerdas adik-adik? Ya, kalau kita minta hikmat Tuhan itu ya. Makanya selalu adik-adik jangan lupa mengandalkan Tuhan dalam setiap segi kehidupan. Supaya apa? Supaya Anda diberikan kecerdasan dari Tuhan. Nah, itu adalah kiat menjadi seorang pengusaha dari sekalian. Nah, berikutnya ini juga menarik. Coba pikirkan, mampu menciptakan produk spesifik, bukan produk yang latah. Artinya, kalau orang sudah jualan rolade, ya jangan jualan rolade. Kalau orang sudah bikin usaha syuting, ya jangan bikin usaha syuting, itu kira-kira adik-adik. Ya. Nah, ini berdasar pengalaman lagi adik-adik. Zaman dulu, tahun 99, nggak ada itu orang yang punya usaha seperti Pak Pur, jasa multimedia itu nggak ada itu. Makanya dulu Pak Pur kalau melayani multimedia itu ya sampai Jogja, sampai Purwokerto, sampai kota-kota lain itu ya. Karena yang lainnya tidak punya produk seperti Pak Pur. Dulu zaman 98 kami itu punya LCD proyektor itu kota-kota lain itu belum punya adik-adik. Nah makanya sekarang kalau misalnya jasa sewa LCD proyektor tuh ya harusnya sudah banyak yang tahu ya. Oh itu tempatnya Putrition itu ya adik-adik ya. Karena waktu itu memang kami menentukan produk spesifik. Spesifik itu adalah produk yang belum dimiliki oleh orang lain. Nah, itu akan menjadi barang langka dan akan dicari orang. Gitu adik-adik. Ini salah satu trik ya. Nah, namanya trik itu memang tidak selalu mulus ya. Artinya begini, triknya Pak Pur bisa jadi tepat, bisa jadi tidak tepat. Nah, ini tinggal tergantung di lingkungannya seperti apa. Bisa juga adik-adik ketika kalian mesti akan protes. Loh Pak Pur itu loh, di Tuntang itu orang jualan apa itu ketela lembu, apa itu tela ya, ketela dari Cilembu. Kok ya banyak itu ya. Ya, ya rupanya memang itu kenyataan terjadi seperti itu. Kadang-kadang memang seperti itu dibutuhkan agar masyarakat tahu, oh ini loh pusatnya telo lembu, Cilembu itu dituntang itu ya. Itu bisa juga terjadi. Tapi seandainya Anda bisa menemukan hal yang spesifik, saya kira itu akan lebih menarik lagi. Yang kedua, adik-adik, ini berdasarkan pengalaman Pak Pur ya, menjadikan pesaing itu bukan pesaing, tetapi sebagai mitra. Ya, Pak Pur punya jasa syuting, persewaan, multimedia, ada rekanan-rekanan itu, Pak Pur tidak menyebut sebagai pesaing, tetapi jadi mitra. Untuk apa? Untuk saling melengkapi. Misalnya, contoh ya, Pak Pur punya usaha syuting ya. Satu saat mendapatkan order di satu tempat. Kemudian dapat order di tempat lain lagi. Alat-alatnya terbatas. Apakah langsung dengan gampangnya menolak? Nggak bisa, saya nggak bisa melayani. Oh nggak bisa gitu adik-adik. Kontak pada mitra. Ada teman-teman lain yang punya jasa syuting, kita kontak. Aku pinjem alatmu yo, gitu ya kira-kira ya. Aku pinjem tenagumu yo, gitu ya. Nah, jadi orderan tetap bisa dijalankan. Tapi sebaliknya ketika rekanan Pak Pur butuh alat-alat, tinggal kontak Pak Pur. Pak Pur, saya butuh RCD proyektor, butuh kamera. Oh ya silahkan pakai aja gitu ya. Tapi apakah kata pakai aja itu tidak dapat uang? Dapat. Mitra-mitra itu kalau menggunakan alat-alatnya Pak Pur tidak usah bekerja, tapi dapat uang gitu ya. Nah ini keunggulannya mitra. Jadi jangan disebut sebagai pesaing. Bahkan itu saling lempar-lemparan order. Iya. Kalau Pak Pur kelebihan order ya dilempar ke temannya Pak Pur.
temannya Pak Pur kelebihan order ya dilempar ke Pak Pur gitu. Jadi jadikan pesaing itu sebagai mitra. Nah, kalau dijadikan pesaing ya berat adik-adik itu ya. Lalu adik-adik berikutnya ini mampu merubah tantangan jadi peluang. Nah, kadang-kadang kalau usaha itu memang ada saja ya tantangan gitu ya. Contoh ya, contoh gini. Pak Pur punya usaha syuting. Waduh, delala ada pandemi itu ya. Sedangkan adik-adik namanya syuting itu jalannya kalau ada event. Sedangkan masa pandemi kan nggak ada event gitu ya. Nah, kalau putus asa kan ya sudah stop, nggak ada, sudahlah berarti saya nggak ada penghasilan lagi. Ya nggak begitu adik-adik. Jadikan tantangan itu sebagai peluang. Apa itu? Nah, sekarang kan dibutuhkan kreativitas. Sekarang ada layanan-layanan online, ada kegiatan-kegiatan yang bersifat online gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan bersifat virtual. Nah, itu dimanfaatkan. Inilah peluang. Jadinya pandemi itu jadi tantangan, tapi akhirnya kita mencermati sebagai peluang. Jadi minta hikmat Tuhan adik-adik supaya kalau ketemu tantangan itu jadikan itu sebagai sebuah peluang. Ya, itu ya. Kemudian adik-adik sekalian mampu merubah kelemahan menjadi kekuatan. Nah, ini juga bukan hal yang mudah ya adik-adik ya. Ya, misalnya kita punya orang itu kan ya masing-masing punya kelemahan ya. Tetapi itu loh kalau belajar dari kitab suci, di balik kelemahanku, disitulah letak kekuatanku gitu ya. Paulus pernah bilang gitu ya. Jadi rupanya ketika kita itu lemah di hadapan Tuhan, justru saat itulah kekuatan Tuhan itu nyata. Bahkan Pak Pur tuh punya keyakinan ya, ketika kita itu bisa seolah-olah jalan sendiri itu ya. Ya kadang-kadang Tuhan tuh seolah-olah membiarkan, seolah-olah ya. Tapi pada saat jatuh, benar-benar tidak ada yang bisa nolong itu. Itu tangan Tuhan adik-adik langsung mengangkat dan mengangkatnya itu loh dengan tangan kanannya dan akhirnya membawa sebuah kemenangan. Nah, itu artinya apa? Artinya adik-adik, jangan takut dengan kelemahan-kelemahan itu. Mohonkan kepada Tuhan supaya kelemahan-kelemahan itu menjadi kekuatan kita itu. Itu yang memang tidak mudah, tetapi itu harus kita perjuangkan adik-adik. Jadikan kelemahan sebagai kekuatan. Di balik itu ya. Artinya apa? Artinya begini. Kalau Anda punya kelemahan itu jangan lalu klokro itu. Jangan klokro, jangan aduh aku udah iso apa-apa. Jangan adik-adik. Kita perjuangkan bersama Tuhan. Sehingga kelemahan itu menjadi kekuatan. Oke ya. Yang berikut mampu bertindak yang terbaik kepada siapapun. Ya. Harus berbuat yang terbaik. Ya, kalau sudah siap jadi pengusaha adik-adik, ya sama dengan siap menjadi hamba kepada siapapun. Klien-klien kita itu adalah bos-bos kita adik-adik. Jadi, ya harus berbuat terbaik. Artinya apa? Klien-klien itu kalau minta sesuatu, ya kita harus selalu berkata siap, laksanakan, nggak ada alasan lagi gitu ya. Harus selalu siap dilaksanakan itu. Ya setelah itu baru mikir cara nih gitu ya. Ya tapi kadang-kadang harus siap gitu, siap. Yang penting terbaik. Nah, kalau kita dikomplain-komplain sama klien ya jangan mudah marah itu. Ya, jangan mudah marah, jangan mudah putus asa, tapi selalu berikan yang terbaik buat klien Anda itu. Karena kalau Anda sudah bisa memberikan yang terbaik buat setiap klien, klien itu pelanggan ya. Apakah Anda jualan, apakah jasa. Kalau jualan, jualah barang-barang yang terbaik itu. Kalau Anda punya usaha jasa, yuk layanilah dengan jasa Anda dengan yang terbaik begitu kan begitu. Supaya mereka senang. Kalau mereka senang ya sudah akan nyantol terus tuh pelanggan-pelanggan kalian sama Anda. Nah, adik-adik ini adalah contoh-contoh inspirator orang-orang yang usahanya berhasil adik-adik sekalian. Saya kasih contoh ya. Ini namanya Bob Sadino. Lahir di Lampung 9 Maret 39. Mendiang pengusaha dengan nama lengkap Bambang Mustari
Sadino ini termasuk salah satu pengusaha sukses yang sempat mengalami jatuh bangun, ya. Ingat ya, yang sempat mengalami jatuh bangun sebelum akhirnya menorehkan kesuksesan besar. Setelah sekitar 9 tahun menjadi pegawai, Bob memutuskan untuk berhenti dan banting setir menjadi pengusaha. Usaha pertama yang dirintisnya adalah bisnis persewaan mobil. Ya, pertama-tama menyewakan mobil dengan hanya bermodalkan 1 unit mobil Mercedes. Dan ia menjadi sopirnya. Bayangkan adik-adik. Kerendahan hati seorang Bob Sadino itu sedemikian rupa ya. Dia jadi menyewakan mobilnya dan dia jadi sopirnya adik-adik. Itu luar biasa kan? Namun karena musibah kecelakaan yang menimpanya saat mengemudikan mobil yang disewakan itu, bisnis itu pun berhenti di tengah jalan. Tidak putus semangat. Nah ini, ingat ya. Tidak putus semangat. Ya, kemudian beralih profesi sebagai buruh bangunan yang dibayar dengan upah harian. Saat menjadi kuli tersebut, ia melihat adanya peluang bisnis yang lain. Bisnis ternak ayam dan telur ayam negeri. Dengan modal pinjaman tetangganya, akhirnya Bob memulai perjalanan bisnis tersebut. Awalnya Bob menawarkan sendiri dagangannya ke rumah-rumah di wilayahnya sekitar tempat tinggalnya, terutama kepada ekspatriat di bilangan Kemang, Jakarta. Bisnis telur tersebut akhirnya sebuah bisnis yang luar biasa, yang ya intinya adik-adik akhirnya dia menjadi pengusaha besar adik-adik ya. Kalau saya bacakan kisahnya sangat panjang ya. Akhirnya dia mendirikan Kim Chicks supermarket ternama dan macam-macam usahanya. Nah, itu namanya Bob Sadino. Ya. Seorang pengusaha hebat dimulai dari jatuh bangun, dari pengusaha, dari nyetir sendiri, kemudian dari kuli bangunan dia lakoni sendiri adik-adik. Nah, itu dibutuhkan kerendahan hati dan semangat juang dan kerja keras sampai akhirnya menjadi pengusaha yang hebat adik-adik. Nah, saya kira kalian bisa ya, kalian pasti bisa. Asalkan punya semangat, kalian pasti bisa. Yang penting kalian tuh mau saja. Kalau sudah ada pernyataan mau, maka tentang kemampuan itu akan diberikan oleh Tuhan. Percaya saja adik-adik sekalian. Saya mau ngasih contoh lagi. Adik-adik. Nah, ini adalah mungkin inspirasi buat kita sekalian ya. Bagaimana Bob ini membangun usaha besar? Ini. Realisasikan ide secara maksimal. Artinya kamu harus punya ide. Nah, setelah ide itu tertuang, coba diupayakan menjadi sebuah kenyataan itu. Itu menurut Bob. Dan yang berikutnya harus berani memulai. Saatnya saya memulai. Ya apa ya? Saatnya saya memulai jualan pulsa. Boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Saatnya saya akan memulai jadi maklar sepeda motor. Boleh nggak? Ya boleh aja. Gitu. Saatnya saya akan bangun laundry. Laundry itu apa toh? Ya nyuci itu. Mencucikan pakaian orang. Itu kan laundry namanya. Loh, ya bisa dimulai dari yang kecil adik-adik. Yang penting kalian memulai. Saatnya saya akan menjadi peternak. Loh, kok peternak Pak Pur hebat men? Ya peternak kan tidak harus banyak toh. Beli 1 ekor ayam itu kan peternak namanya. Beli 1 ekor kambing kan namanya peternak adik-adik sekalian. Ya, tapi yang penting memulai. Jangan banyak mikir gitu ya. Merasa banyak mikir, langsung saja dieksekusi. Tenang, nanti hasilnya urusan nanti gitu ya. Tapi juga jangan ingin serba instan ya. Wah, aku pengen putuskan langsung badi oke gitu ya. Jangan adik-adik. Ya pelan-pelan itu. Sabar, jangan lalu pengen cepat kaya gitu ya. Tetapi harus bermimpi besar. Mimpinya ada besar. Saya pengen jadi pengusaha peternak yang hebat. Ya boleh.
saya kepengen menjadi pengusaha apa retail yang besar, ya boleh, itu harus impiannya, walaupun tidak harus segera terwujud cita-cita itu, mengalami sebuah proses. Dan berikutnya adik-adik berpikir positif, ya, berpikir positif. Kalau ada kendala, yakinilah ini sebuah proses, pasti ada hikmahnya, ya, yakinilah ini sebuah proses, pasti ada hikmahnya, ya. Jangan lalu, waduh kalau gini nih Tuhan tuh menyengsarakan saya. Jangan adik-adik, jangan mudah mengatakan begitu. Lihat saja, segala peristiwa pasti ada hikmahnya. Makanya Tuhan bilang ya, segala yang baik, segala yang enak didengar, segala yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Gitu ya adik-adik sekalian. Jadi mari kita berpikir positif saja. Ya, yang berikutnya jangan lupa mau bekerja sama dengan banyak pihak. Ya, kalau kalian kepengen misalnya ya, kepengen usaha dagang, ya kan tentu butuh barang. Nah, butuh barang beli kemana? Ya, kepada orang yang punya barang kan. Lalu Anda menjual, ya kan butuh pasar. Pasarnya siapa? Ya orang yang mau membeli barang Anda itu. Nah, itu butuh kerjasama. Ketika butuh legalitas, Anda kan butuh Pak RT, ya kerjasama dengan Pak RT gitu ya. Jadi jangan egois. Oleh karena itu kalian harus bisa nyebur ke tengah-tengah masyarakat, diterima oleh masyarakat luas sehingga usaha Anda dipermudah. Itu namanya kerjasama. Jangan eksklusif, jangan sok saya orang hebat gitu ya. Saya pengusaha, jangan ada. Kalian harus rendah hati kepada siapapun. Tuh. Dan yang tentu menurut Bob itu ya harus tahu tentang wirausaha. Yaitu dari mana? Belajar. Nah, sekarang belajar betapa mudahnya di internet itu banyak sekali. Tinggal googling aja, tanya Mbak Google, semuanya keluar adik-adik sekalian. Jadi nggak ada alasan saya tidak tahu, tidak ada alasan. Ya, tinggal buka googling, beres semuanya. Nah, adik-adik, setelah kita tahu prinsipnya Bob, ini ada kiatnya Bob Sadino adik-adik. Ya, kiat-kiatnya Bob Sadino, peduli pada konsumen, ya wajib ya, utamakan kualitas, ya, jangan bohong terhadap kualitas itu sendiri, artinya jangan membohongi itu loh, jangan ditutup bagus-bagus tapi isinya jelek, jangan adik-adik. Anda harus belajar punya integritas, berikan sesuatu yang terbaik. Sudah, kalau Anda dicatat bisa memberikan yang terbaik sekali saja, wah itu akan menjadi catatan yang bagus. Semua orang akan menjadi marketing Anda, memasarkan barang-barang Anda itu. Kerjakan sampai tuntas ya. Kalau kerja jangan ngambang, jangan putus di tengah jalan, tapi kerjakan sampai tuntas. Lalu tadi sudah ya, kerja cerdas. Nah, ini yang juga penting kalau menurut Bob Sadino, kalau Anda sudah menjadi pengusaha itu dipisahkan antara uang pribadi dan uang usaha. Artinya apa? Jangan seolah punya uang banyak terus buat jajan, buat apa? Buat jalan-jalan ke mall, buat liburan, jangan itu ya. Dipisahkan. Nah, ini uang pribadi. Jadi yang bisa digunakan untuk keperluan pribadi ya uang pribadi, jangan uangnya untuk usaha digunakan untuk pribadi. Nah, ini yang kadang-kadang salah kaprah sehingga seolah-olah hasilnya banyak kok uangnya nggak ada ya, karena kesedot-sedot itu, kesedot-sedot untuk keperluan pribadi gitu ya. Nah, menurut Bob jangan mudah menyerah. Nah, ini yang penting, melibatkan Tuhan itu ya. Makanya bahasanya Pak Pur menyertakan Tuhan. Tapi bahasanya Bob Sadino melibatkan Tuhan, adik-adik sekalian. Berperilaku baik dan memiliki kemauan. Pokoknya mau. Nah, perilaku kalian harus baik gitu ya, supaya dicatat. Orang kalau bermitra kan pasti cari orang yang baik ya. Gak mungkin orang yang jahat kok diajak bermitra. Ya, gak mungkin adik-adik. Kalian butuh barang ya pasti orang yang punya barang mencari orang baik. Kalian butuh pasar, pasti pasar yang baik mencari orang yang baik itu ya. Jadi selalu berkelakuan baik. Nah, kalian kenal enggak ini namanya Bu Susi Pujiastuti ya, yang waktu itu pernah jadi menteri ya. Ya saya kira kalian tahu ya. Perempuan
kelahiran 65 yang sekarang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI di bawah Presiden Jokowi adalah seorang pengusaha yang terkenal tegas. Ia merintis untuk berhenti sekolah sebelum lulus SMA, bayangkan ya, belum lulus SMA. Ia memulai usahanya sebagai pedagang pakaian bed cover. Setelah melihat potensi wilayah yang tempat tinggalnya di Pangandaran sebagai penghasil ikan, Susi lantas memanfaatkan sebagai peluang bisnis dan beralih ke usaha perikanan. Berapa modalnya adik-adik waktu itu? Dengan bermodal hanya 750.000 hasil dari menjual perhiasan, ia mulai membeli ikan di tempat pelelangan dan memasarkannya ke sejumlah restoran. Setelah sempat tersendat bisnis Susi, akhirnya berhasil menguasai bursa pelelangan ikan di Pangandaran dan bahkan kemudian merambah ekspor ikan dan lobster. Wah, adik-adik. Jadi Bu Susi jadi orang hebat tuh bukan berarti dulunya juga hebat. Kalau dilihat sejarahnya ya, dengan bermodalkan 750 itu pun bukan ambil dari tabungan, itu jual perhiasan, bayangin adik-adik ya. Tapi akhirnya menjadi orang hebat, dan karena dia dikenal hebat dari sisi perikanan, maka tidak heran kalau Jokowi menunjuk dia pernah menjadi Menteri Kelautan kan, pernah kan ya. Itu hebat, Menteri Kelautan dan Perikanan, karena Pak Jokowi paham kalau Susi walaupun lulusan SMA adik-adik, itu dia bisa diandalkan dalam konteks kelautan dan perikanan. Makanya adik-adik, andai kata kalian nanti misalnya tidak bisa kuliah, jangan takut adik-adik. Andai kata kalian mentok lulus SMA, jangan takut adik-adik. Andai kata kalian tidak diterima sebagai PNS, TNI, Polri, jangan takut. Ada jalan lain, yaitu menjadi pengusaha. Pasti bisa. Doa sama Tuhan, pasti bisa. Kalau Bu Susi bisa, kenapa kalian tidak? Gitu kan? Kalau Bob Sadino bisa, kenapa kalian tidak? Sama-sama punya tangan dua, kaki dua, hidungnya juga lubangnya dua gitu kan, sama kan? Ya, matanya juga dua kan, sama kan? Jadi saya yakin adik-adik pasti bisa. Jangan takut adik-adik. Ini anak muda, namanya Nicholas Kurniawan. Nama Nicholas Kurniawan mungkin belum terlalu familiar di telinga Anda. Namun saat ini usia yang sangat belia, 20 tahun. Ia sukses menjadi eksportir ikan hias termuda di Indonesia. Bayangkan adik-adik. Semua berawal dari kondisi keluarga yang terpuruk dan terlilit utang. Nah, jadi orang-orang berusaha itu tidak selalu harus modal. Kadang-kadang kita kan, saya pengen usaha tapi nggak punya modal gitu ya. Jadi kadang-kadang modal dijadikan kambing hitam. Padahal tidak selalu tanpa modal itu nggak bisa usaha, adik-adik. Ya, saya ulangi ya, terpuruk dan terlilit utang. Namanya utang itu kan tidak hanya tidak punya uang, tapi minus kan? Minus ya. Dan Nicholas pun berniat untuk mengubah nasibnya. Sempat mencoba berbagai bisnis mulai dari asuransi, makanan, MLM, dan mainan. Jatuh bangun dan bahkan sempat tidak naik kelas saat kelas 2. Ia mulai bangkit kembali mencoba keperuntungannya dengan menjual ikan hias secara online melalui situs Kakus. Dan itu akhirnya dia menjadi pengusaha hebat. Jadi adik-adik, ada banyak kisah-kisah pengusaha yang tidak dimulai dari modal besar. Mungkin kalian bertanya, lah Pak Pur, lah memang keluarga aku tidak punya modal, lah gimana ya? Jangan takut kan, jadi maklar aja bisa. Usaha tidak harus pakai modal. Ya puji Tuhan kalau kalian dari anaknya orang berharta benda banyak, tinggal minta bapak ibu modalnya untuk usaha, bagus. Tapi kalau tidak punya modal adik-adik, menurut Pak Pur, janganlah itu menjadi penghalang.
Tunjukkan kreativitasmu untuk kita bisa menjadi pengusaha yang berhasil gitu adik-adik sekalian. Karena contoh-contohnya banyak. Nah, ini masih banyak lagi ya adik-adik ya. Nah, ini kalau mau ya adik-adik karena kita sebagai orang Kristen adik-adik ini adalah cara-cara membangun usaha. Yang pertama, jaga nama baik. Yang kedua, memiliki hikmat dan kepandaian. Yang ketiga, punya perencanaan. Yang keempat, dapat dipercaya. Yang kelima, tekun dan rajin bekerja. Nah, yang keenam, menyertakan Tuhan. Yang ketujuh, kerendahan hati. Nah, semua itu udah menjadi contoh-contoh yang dialami oleh Nicholas, oleh Bu Susi, oleh Bob Sadino gitu ya. Menyertakan Tuhan, rendah hati, rajin bekerja itu ya. Jadi orang-orang yang Pak Pur tunjukkan tadi adalah orang-orang yang jaga nama baik, menyertakan Tuhan, bisa dipercaya, tekun dan rajin bekerja itu adik-adik. Nah, ini adalah modal-modal kalian nanti ketika kalian mau membangun usaha. Nah, adik-adik sekalian, ini sebagai slide terakhir dari Pak Pur. Mengapa tadi Pak Pur selalu bilang, masa nggak punya modal bisa usaha? Nah, nanti kalian bisa coba itu buka-buka itu di web-web yang Pak Pur berikan itu. Tata cara membangun usaha dengan jadi maklar. Misalnya adik-adik, kalian kan pasti ahli ya. Misalnya ya ahli apa? Instagram, ahli apa? Facebook, ahli apa? WA. Nah, WA, Instagram, Facebook itu jadikan ladang mendapatkan rezeki adik-adik. Tidak usah muluk-muluk lah. Dengan WA Anda bisa jualan pulsa misalnya. Itu ya. Kemudian tidak usah muluk-muluk lah. Di Instagram Anda bisa menjadi maklar. Maklaran apa Pak Pur? Lu banyak kan? Apa saja. Misalnya ya, berani nggak Anda datang ke dealer motor? Pak, saya mau jadi maklar motor boleh nggak? Oh, pasti dia boleh, boleh itu. Kalian bisa menjualkan 1 unit sepeda motor, dapat uang adik-adik. Atau adik-adik ada namanya Tokopedia, ada namanya Shopee. Itu barang-barang itu adik-adik, coba kamu pilih-pilih barang itu, kemudian kamu pasarkan. Kalau ada teman-teman beli barang itu adik-adik, kalian bisa jualkan barang itu. Nah, kalau di Salatiga ya misalnya ya, Salatiga kan ada misalnya pabrik abon. Anda kan tidak harus punya abon, tapi bisa dipasarkan. Atau dengan kelincahan Anda, di sekitar Anda ada barang apa itu coba dipasarkan itu ya. Saya kira ketika Anda punya semangat juang yang tinggi, Anda bisa lakukan itu. Bahkan kalau hanya apa mau jualan pulsa itu kan sesuatu yang gampang kan, dan itu usaha tidak usah modal besar. Yang penting apa? Yang penting dimulai dari sekarang. Dimulai dari itu jualan pulsa 100.000 aja bisa adik-adik. Modal 100.000. Deposit 100.000. Kemudian dijual 10.000, 20.000, 30.000, habis deposit lagi kan itu adik-adik. Jadi ini contoh-contoh. Nah, di 3 web ini adalah tata cara bagaimana kita bisa berbisnis memasarkan produk melalui Instagram. Berbisnis memasarkan produk melalui Facebook. Berbisnis memasarkan produk melalui WhatsApp. Nah, kalian ini kan anak-anak PPA ya. Saya kira ini peluang kalian, mumpung masih di PPA, bisa tidak Anda mengusulkan kepada mentor atau pengurus ya, boleh nggak Bu, saya kepengen usaha ini, usaha ini, usaha ini. Nah, boleh nggak pengurusnya itu mengajukan proposal, membangun sebuah usaha. Setelah itu, ciptakan produk tertentu yang menarik adik-adik. Nah, setelah ciptakan produk yang menarik, lalu pasarkan itu. Saya kira bisa. Yang penting kalian ada semangat untuk itu. Tidak usah jauh-jauh lah. Bikin snack gitu ya. Ya. Lalu resepnya dari mana Pak Pur? Walah di Google itu banyak itu. Bikin snack. Jualnya kemana itu? Ya satu, warga gereja. Yang kedua, jaringan PPA. Kan bisa itu. Yang ketiga, teman-teman, tetangga itu. Yang penting ada usaha. Nah, saya kira kalau
adik-adik PPA bersemangat untuk bangun sebuah usaha, lalu mengajukan usul ke pengurus, saya kira pengurus akan mengakomodir itu. Karena Pak Pur juga pengalaman di PPA ya, ketika dulu Pak Pur punya anak yang pengen berminat apa itu eh, bengkel motor ya, ya ternyata disetujui kok bikin proposal sampai dibelikan motor gitu ya, motor bekas untuk diprotoli itu tuh. Yang penting kan untuk ajang gitu ya. Servis komputer, saya kira bisa. Servis printer, saya kira bisa. Servis LCD proyektor, saya kira bisa. Nah, sekarang ini zamannya zaman multimedia, adik-adik. Ya, usaha-usaha itu kan saya kira usaha yang laris manis. Nah, ini kalau kalian nanti bisa, apakah harus dicatat? Ini tidak harus, adik-adik. Nanti di googling toh tata cara memposting produk di Instagram. Wah, diklik aja udah itu. Kalian akan belajar se, se apa ya? Sak kemenge istilah saya, sak kemenge banyak banget itu. Saya pengen memasarkan produk di Facebook, gimana caranya? Buka itu di Facebook, kalian canggih-canggih saya kira. Di WA, buka itu di Google, wah itu saya kira canggih-canggih sekali. Jadi yang penting adik-adik bagi Pak Pur tidak bagaimana tata caranya untuk berbisnis, tapi semangatnya dulu. Kalau sudah punya semangat adik-adik, kalian tuh bisa cari cara-cara melalui website, melalui Google, banyak sekali adik-adik. Jadi sebenarnya kalau Pak Pur hari ini tidak memberikan apa istilahnya presentasi atau arahan atau ya semacam motivasi, yang penting dalam diri Anda punya motivasi yang kuat, adik-adik. Anda akan cari cara-cara bisa memasarkan produk, akhirnya bisa berinisiatif menciptakan produk, sehingga adik-adik sekalian, wah kalian punya usaha, itu luar biasa adik-adik. Oke adik-adik, itu kira-kira yang bisa Pak Pur sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau tidak tepat Mas Supriyono selaku peminta saya menyampaikan materi. Kalau kira-kira tidak tepat, saya minta maaf. Akhirnya terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat siang, selamat mencoba. Kiranya sukses di tangan Anda sekalian. Amin. Tuhan memberkati.